Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Khoir di pembelajaran IPA kelas 6. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang soleh-solehah. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini Pak Khoir akan menyampaikan pembahasan soal tryout Kabupaten 2 yang telah kalian kerjakan kemarin tanggal 17 Februari 2021. Anak-anakku, pada pembahasan soal tryout Kabupaten 2 ini akan Pak Khoir bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama ini yaitu untuk soal tryout nomor 1 sampai 25 dan sesi yang kedua soal tryout nomor 26 sampai 50. Marilah anak-anak, kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak menyiapkan soal tryout IPA Kabupaten 2. Silahkan nanti anak-anak bisa mengoreksi dan mencocokkan jawabannya. Apakah jawaban yang kemarin anak-anak pilih itu sudah benar ataukah masih salah? Dan tolong Pak Khoir minta tolong kepada anak-anak untuk mengikuti pembahasan ini dengan tuntas dari awal sampai dengan akhir nanti. Mari anak-anak kita mulai pembahasan soal tryout Kabupaten 2 dimulai dari nomor 1. Rantai makanan yang sesuai pada ekosistem sungai adalah, di sini yang ditanyakan adalah ekosistem sungai. Syarat rantai makanan itu benar. Yang pertama adalah organisme yang berada pada rantai makanan itu sesuai dengan ekosistemnya. Yang kedua, pola makan dan dimakannya harus urut. Jawaban nomor 1 adalah B. Ganggang, ikan, bangau, elang. Kenapa yang A salah? Karena di sini ada kata. Kata merupakan hewan insektivora, dia pemakan serangga, tidak memakan ikan. Yang C bagaimana? Yang C sama. Kata yang salah. Kata ini insektivora. Kalau makan ganggang, bukan. Berarti yang D juga salah. Cermat ya anak-anak untuk menjawab soal nomor 1. Pak Khoir lanjutkan. Soal nomor 2. Hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Yaitu hubungan antar makhluk hidup yang satu untung, yang satu rugi. Mana yang menunjukkan parasitisme? Tentunya yang D. Kutu bersarang pada tubuh kucing. Kutu yang diuntungkan, sementara kucing yang dirugikan. Kalau pilihan yang A, ikan remora dengan ikan hiu, ini contoh simbiosis komensalisme bisa, mutualisme juga bisa. Kenapa bisa komensalisme? Kalau komensalisme ikan remora itu mendapatkan tempat berlindung di sekitar ikan hiu. Sementara ikan hiu tidak untung, tidak rugi. Kalau yang mutualisme, ikan remora bisa memakan sisa-sisa makanan di tubuh hiu, kemudian ikan hiu terbebas dari parasit. Itu yang mutualisme, tergantung alasannya. Yang B, anemon laut dengan ikan badut, itu mutualisme. Burung jalak hingga pada kerbau, mutualisme. Jawabannya yang D. Soal simbiosis, ini tipenya 2, bisa 2 ya. Yang pertama diminta untuk menentukan contoh seperti ini, atau yang kedua diminta untuk menjelaskan alasannya. Menjelaskan alasannya ya. Banyak contohnya, misal pohon anggrek menempel pada pohon mangga, membentuk sebuah simbiosis. Alasannya adalah, alasannya bagaimana? Anggrek mendapatkan tempat hidup, sementara pohon mangga tidak untung, tidak rugi. Dan juga misalkan, apa hubungan antara katak dengan tanaman teratai? Nah, katak dengan tanaman teratai itu membentuk hubungan simbiosis komensalisme. Karena apa? Katak mendapatkan tempat berlindung, sementara teratai tidak untung, tidak rugi. Nah, jadi untuk soal simbiosis bisa
munculkan contoh seperti ini ataupun menjelaskan alasannya. Nomor 3, penyebab berkurangnya populasi elang Jawa di lereng Merapi adalah tentunya oleh kegiatan perburuan liar. Jawabannya yang D. Cukup mudah soal nomor 3 ini. Oke, lanjutkan. Soal nomor 4. Perhatikan rantai makanan berikut. Rumput, X, ular, elang. Organisme yang tepat untuk melengkapi rantai makanan adalah, tipsnya menjawab soal ini adalah kalian memasukkan satu persatu organisme yang disediakan di pilihan jawabannya. Rumput dimakan ulat. Bisa? Ulat dimakan ular? Tidak bisa. Berarti A salah. B, rumput dimakan tikus? Tidak bisa. Walaupun tikus dia omnivora, tapi makanannya bukan rumput. C, rumput dimakan kelinci. Wah, ini jawabannya. Apakah kelinci bisa dimakan ular? Tentu bisa. Yang D, rumput dimakan belalang bisa? Belalang dimakan ular? Salah. Jadi jawabannya yang C. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Kesamaan adaptasi yang dimiliki kedua hewan seperti pada gambar adalah, di sini ada gambar kelelawar dan burung hantu. Kedua hewan seperti pada gambar merupakan hewan nokturnal, hewan yang aktif di malam hari. Mana jawaban yang tepat? Cara adaptasi yang sama dari kedua hewan tersebut? Jawabannya adalah pendengaran yang tajam. Kalau ekolokasi, yang punya hanya kelelawar, burung hantu tidak. Kemampuan terbang lambat? Nah, bukan kemampuan terbang lambat, tapi kemampuan terbang tanpa menimbulkan suara yang berisik. Yang D, penglihatan yang tajam. Penglihatan yang tajam dimiliki oleh burung hantu, tetapi untuk kelelawar tidak. Kelelawar penglihatannya buruk, makanya dia memiliki kemampuan ekolokasi. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. 1 tebu, 2 Venus flytrap, 3 kaktus, kemudian yang keempat adalah salak. Tumbuhan yang memiliki kesamaan adaptasi dengan mawar adalah, mawar di sini memiliki duri pada batangnya. Mana tumbuhan yang memiliki duri pada batangnya? Tentunya yang 3 dan 4. Kaktus dan salak. Ingat, kalau ada soal gambar, tolong gambarnya dicermati betul. Itu gambar apa yang ditampilkan pada soal. Nomor 7. Perhatikan tabel berikut. Ada daftar hewan dan juga cara perkembangbiakannya. Cara perkembangbiakan hewan yang benar ditunjukkan nomor kadal ovovivipar, betul. Buaya ovipar, betul. Platypus vivipar, salah. Platypus ini hewan unik, dia menyusui anaknya tetapi dia ovipar. Amoeba tunas, salah. Amoeba hewan bersel satu, dia membelah diri. Cacing pipih fragmentasi, benar. Jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Ingat, cara perkembangbiakan hewan meliputi yang generatif, itu ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Sementara yang vegetatif, tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Lanjut soal nomor 8. Sistem ladang berpindah yang dilakukan oleh perambah hutan menciptakan area terbuka yang tandus. Di sini ada area terbuka yang tandus. Hal tersebut menimbulkan bencana banjir maupun kekeringan. Upaya yang tepat untuk menjaga keseimbangan lingkungan pada kondisi tersebut adalah dengan melakukan reboisasi. Jelas ya?
penanaman kembali pada hutan yang gundul atau penanaman pada area yang terbuka. Tumpang sari itu adalah menanam beberapa jenis tanaman pada satu petak lahan. Misal satu petak lahan itu ditanami jagung, kacang tanah, kemudian cabai, nah itu namanya tumpang sari. Alih fungsi hutan, mengalihkan fungsi utama hutan, misal hutan dibuka menjadi pemukiman, menjadi hotel, dan lain sebagainya, itu kegiatan yang kurang baik. Kemudian rotasi tanaman, rotasi itu adalah perputaran atau pergiliran atau pergantian tanaman. Misal musim ini ditanami padi, musim besok ganti kacang tanah, musim besok ganti jagung, dan lain sebagainya, itu namanya rotasi tanaman. Rotasi tanaman ini untuk menjaga kesuburan tanah. Pak Hoir lanjutkan ke soal nomor 9. Persamaan dampak negatif penangkapan ikan menggunakan racun dan pukat harimau adalah, jadi di sini ada dua cara penangkapan ikan, satu pakai racun, yang satu pakai pukat harimau. Kalau racun sudah jelas ya, diberikan racun pada area laut atau kemudian sungai, kolam, dan lain sebagainya menggunakan racun. Kalau pukat harimau itu adalah jaring yang sangat besar. Jaring yang sangat besar, tetapi lubang-lubangnya atau mata jaringnya itu kecil. Sehingga berbagai jenis ukuran ikan itu tertangkap, dari ikan kecil sampai ikan yang besar. Apa dampak negatifnya bagi penangkapan ikan menggunakan racun dan pukat harimau? Tentunya populasi ikan semakin berkurang. Karena apa tadi? Ikan-ikan kecil ikut tertangkap. Kalau pakai racun, ikan-ikan kecil juga ikut terbunuh. Jadi mengakibatkan populasi ikan berkurang. Nomor 10. Pada ekosistem sawah terdapat tikus, ular, elang, dan padi. Ular banyak diburu oleh manusia. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah, caranya kita buat urutan rantai makanan yang urut, yaitu ular di sini banyak diburu berarti berkurang, elangnya berkurang juga karena ularnya berkurang ya. Sementara tikusnya bagaimana? Kalau ularnya berkurang berarti tikusnya meningkat. Kalau tikusnya meningkat berarti padinya bagaimana? Padinya bisa berkurang atau gagal panen. Jawabannya adalah yang A. Hasil panen padi menurun, sedangkan populasi ikan meningkat. Paham ya anak-anak ya, nomor 1 sampai nomor 10. Pak Hoir lanjutkan soal nomor 11. Fungsi bagian tubuh hewan yang ditunjuk huruf X. Yang ditunjuk huruf X ini adalah pada gambarnya apa ini? Nyamuk ya. Nyamuk tentunya memiliki mulut, dia penusuk dan penghisap. Jenis mulut dari nyamuk itu adalah penusuk, kemudian baru menghisap darah. Nomor 13. Maaf, nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh tumbuhan kacang-kacangan yang ditunjuk anak panah adalah, jadi tumbuhannya adalah tumbuhan kacang-kacangan. Di sini ada pintil-pintilnya hitam, kemudian ada akar. Yang ditunjuk anak panah tentunya adalah akarnya ini ya. Akar adalah untuk menyerap unsur hara. Mana Pak yang untuk mengikat nitrogen? Yang untuk mengikat nitrogen adalah di sini, pintil-pintilnya ini. Ini tempatnya bakteri Rhizobium. Di sini bisa mengikat nitrogen. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Hewan lain yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar adalah, gambarnya adalah belalang. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Soal nomor 13 ini sedikit ambigu karena ada hewan yang
Menurut beberapa referensi itu dia termasuk metamorfosis sempurna, ada juga yang mengatakan metamorfosis tidak sempurna. Apa? Kepik ya. Nah, di sini yang jelas-jelas sempurna ini lalat, sempurna KKKK, LL, NNSA, kemudian semut juga sempurna, ngengat juga sempurna. Yang di sini adalah kepik. Nah, coba Pak Akhir ini akan memutarkan video tentang metamorfosis dari kepik. Coba nanti anak-anak bisa menyimpulkan kira-kira kepik masuk yang mana. Nah, telurnya mulai ini menetas. Lihat, lihat gambarannya. Kembang terus. Nah, sampai membentuk pupa. Di sini ada melewati tahapan pupa. Perhatikan. Oke. Nah. Oke, membentuk kepik dewasa. Oke, stop ya. Nah, berdasarkan video tadi, berarti kepik termasuk sempurna. Berarti nomor 13 ini tidak ada jawaban yang tepat. Oke. Lanjut. Nomor 14. Ani tidak berangkat sekolah karena sakit demam berdarah. Tahapan teori hidup nyamuk yang menyebarkan penyakit tersebut adalah nyamuknya, tahapannya apa? Nyamuk dewasa ya, imago. Ini sudah jelas. Oke, lanjutkan soal nomor 15 tentang sendi. Yang ditunjuk huruf X di sini adalah bagian lutut. Lutut, sendi, eng, sel satu arah. Cukup jelas. Oke, lanjutkan. Nomor 16. Ciri perkembangan fisik laki-laki. Laki-laki. Mana yang menunjukkan tumbuh jakun? Benar. Suara menjadi nyaring salah, dada membidang benar, panggul membesar salah, tumbuh rambut benar. Jawabannya 1, 3, dan 5. Cukup mudah. Ingat, dicermati ya anak-anak ya. Yang ditanyakan laki-laki ataukah perempuan. Soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk huruf P adalah P di sini adalah bagian tenggorokan. Dia menyaring udara kotor yang lolos dari rambut hidung. Kalau yang P, tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, alveolus. Membagi udara ke paru-paru kanan dan kiri, bronkus. Penyesuaian kelembapan udara merupakan fungsi dari selaput lendir yang ada di rongga hidung. Nomor 18. Sistem pernafasan pada hewan. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian organ yang ditunjuk huruf X adalah seperti yang kita ketahui bahwa burung memiliki alat pernafasan berupa paru-paru dan dibantu dengan pundi-pundi udara saat terbang. Yang ditunjuk X ini adalah bagian pundi-pundi udara. Berarti fungsinya yaitu cadangan udara saat terbang. Nah, biasanya yang muncul ini bisa kelompok serangga, bisa kelompok katak, dan lain sebagainya, bahkan pada kelompok ikan.
Kalau ikan itu bernafas dengan menggunakan insang ya, sebagai alat untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya itu di insang. Tetapi ada jenis ikan tertentu yang dia bisa hidup di tempat keruh atau tempat berlumpur. Kalau di tempat keruh atau berlumpur itu kan sulit untuk mendapatkan oksigen. Tetapi kenapa ikan tersebut bisa? Karena ikan tersebut memiliki labirin. Labirin itu seperti lipatan-lipatan yang letaknya ada di sekitar insang. Dia fungsinya untuk menyimpan oksigen. Labirin. Pak Hoir lanjutkan ke soal nomor 19. Sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan gambar berikut. Nah, organ yang ditunjukkan huruf Y menghasilkan enzim yang berfungsi untuk, lagi-lagi Y ini adalah pankreas. Kata kuncinya apa? GP alit. Getah pankreas menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Mari kita cek satu persatu. A. Mengubah protein menjadi pepton. Ini adalah pepsin. Organnya adalah lambung. B. Mencerna protein menjadi asam amino. Betul, ini tripsin. Dia dihasilkan dari organ pankreas. Yang C. Membunuh kuman yang terbawa makanan. Itu tugas dari lambung oleh asam klorida atau HCl. Sementara yang D. Mengasamkan makanan juga dari lambung atau HCl. Itu ya. Diingat-ingat kalau di lambung adalah lapar, lambung, asam klorida, pepsin, dan renin. Sementara di pankreas GP alit, getah pankreas, amilase, lipase, dan tripsin. Dibuka kembali modul siap ujiannya, di situ sudah dijelaskan semua. 20. Pak Rahmat mengendarai sepeda motor menuju tempat bekerja yang jauh dari rumahnya. Di perjalanan banyak debu dan asap. Upaya yang tepat dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan yang mungkin terjadi adalah dengan pemakaian, ini adalah mencegah penyakit pada sistem pernafasan, yaitu dengan memakai masker. Untuk pilihan yang lain, helm tanpa kaca, pakaian yang rapat, jaket yang tebal, itu tidak melindungi organ pernafasan. Nomor 21, sistem peredaran darah. Urutan peredaran darah besar yang tepat ditunjukkan oleh nomor peredaran darah besar. Kata kuncinya apa? Jantung, seluruh tubuh, jantung. Mana yang menunjukkan jantung, seluruh tubuh, jantung? Kita harus cek satu persatu pilihan jawabannya untuk memastikan 10-4. 10-4. Nah, di sini bukan bagian jantung. Jangan dipilih. 28. 289. Di sini jantung menuju paru-paru. Padahal yang diinginkan adalah jantung menuju seluruh tubuh. Berarti salah. Yang C 71. 7 ini bukan bagian jantung. Yang dipilih. Tadi jawabannya tentunya yang D. 3, 5, 6, 7, dan 1. Tolong soal seperti ini dipahami betul karena ini sering muncul atau keluar di latihan. Nomor 22. Upaya yang tepat untuk memelihara kesehatan ginjal. A. Mengkonsumsi makanan berlemak. Salah ya. Mengonsumsi makanan berserat ini untuk mencegah sembelit atau konstipasi. C. Memperbanyak minuman bersoda. Tidak baik untuk organ tubuh. Jawabannya yang D. Minum air putih yang cukup. 22. Perhatikan gambar berikut. Nah, bagian jantung ya. Fungsi bagian yang ditunjukkan huruf G adalah, ingat, bagian yang atas ini adalah serambi, yang bawah bilik. Serambi kiri, serambi kanan, serambi kiri. G yang ditunjuk adalah serambi kiri. Serambi kiri yaitu menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Lanjut soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Sering keluar ya, sistem percobaan pada pernafasan ini.
pada organ pernafasan. Jika membran karet ditunjukkan huruf Y ditarik, maka yang terjadi adalah saat ditarik tekanannya turun atau rendah, udara masuk, kemudian balon mengembang. Yang mana? Udara masuk melalui bas sehingga balon satu dan mengembang. Saat dilepaskan, kebalikannya. Saat dilepaskan, tekanan tinggi, udara keluar sehingga balon mengempis. Nomor terakhir di sesi 1 ini, jas hujan dibuat dari bahan yang bersifat ringan, menyerap air tembus pandang. Kalau menyerap air tentunya salah. Lentur, penghantar panas, bukan penghantar panas. Tembus pandang, ringan, kaku, kaku salah. Berarti jawabannya adalah yang D. Lemas, kedap air, dan ringan. Ya anak-anak yang Pak Hir banggakan, demikian pembahasan soal tryout Kabupaten 2 untuk sesi pertama, nomor 1 sampai nomor 25. Nah, untuk sebagai bukti anak-anak menyimak video ini dari awal sampai akhir, silakan nanti di kolom komentar tulis nama, nomor, dan kelas, dan tuliskan materi mana yang masih sulit menurut kalian dari nomor 1 sampai nomor 25 tadi. Materi mana yang masih sulit. Nanti akan Pak Khair baca komentar-komentarnya sehingga sebagai gambaran nanti akan diulas kembali materi-materi yang menurut kalian sulit. Nah, demikian pembahasan dari Pak Khair. Semoga bermanfaat. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan kesuksesan. Semoga anak-anak menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang beruntung itu yang bagaimana? Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang besok lebih baik dari hari ini. Makanya kalian minimal hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat selalu. Dari Pak Hoyer kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pembahasan yang selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.